Hai teman-teman semuanya, teman-teman yang menonton video ini pasti udah pernah lihat pohon kan? Nah, kira-kira kenapa ya bisa berdiri tegak, menyerap air dan membuat makanannya sendiri? Itu semua terjadi karena ada organ-organ tumbuhan. Sebelum kita bahas apa saja organ tumbuhan, kita harus tahu apa sih organ tumbuhan itu. Nah, organ tumbuhan adalah bagian-bagian tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu untuk mendukung kehidupan tumbuhan secara keseluruhan. Seperti halnya organ pada tubuh manusia, organ tumbuhan bekerja sama untuk melakukan berbagai proses penting seperti penyerapan air, fotosintesis, pertumbuhan, dan reproduksi. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu sama dengan akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, mari kita bahas tentang akar. Akar merupakan organ pertama. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta menahan tumbuhan agar tetap kokoh. Ada akar tunggang seperti pada wortel dan akar serabut seperti pada rumput. Akar memiliki struktur luar dan dalam pada akar. Struktur luar atau morfologi akar meliputi leher akar. Leher akar adalah bagian peralihan antara akar dan batang tumbuhan. Letaknya berada di permukaan tanah dan berfungsi menghubungkan sistem akar yang menyerap air dan nutrisi dengan batang yang mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Meskipun tidak seaktif organ lain, leher akar penting untuk mendukung pertumbuhan dan kestabilan tanaman. Yang kedua, ada batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Kemudian cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Lalu serabut akar adalah cabang-cabang halus dan berbentuk serabut. Kemudian rambut akar merupakan perluasan permukaan lapisan epidermis akar yang berfungsi mengoptimalkan penyerapan air dan mineral hara. Lalu ada tudung akar, merupakan bagian akar yang terdapat pada ujung akar. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dalam akar atau anatomi akar, merupakan komponen utama dari tumbuhan vaskular yang terletak di bawah permukaan tanah. Anatomi akar mencakup beberapa bagian utama. Yang pertama, epidermis, terdapat lapisan luar akar yang terdapat selapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Kemudian ada korteks, merupakan jaringan dasar yang terletak di sebelah dalam epidermis. Lalu endodermis, merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Kemudian ada stele atau silinder pusat adalah bagian terdalam dari akar. Kemudian ada perisikkel, merupakan lapisan sebelah dalam endodermis, tempat pembentukan kambium gabus dan rambut akar. Kemudian pembuluh angkut terdiri dari xilem floem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai batang. Batang adalah bagian utama tumbuh-tumbuhan yang biasanya tumbuh ke atas. Ia berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah, serta sebagai jalur transportasi air dan zat makanan. Yang pertama, kita akan membahas ruas dan buku atau internodus dan nodulus. Ruas atau internodus merupakan bagian batang di antara dua buku. Kemudian nodulus atau buku merupakan titik pada batang tempat daun, cabang, atau bunga tumbuh. Kemudian ada kuncup atau tunasis. Kuncup yang di ujung disebut apikal terletak di ujung batang dan memungkinkan batang tumbuh memanjang. Kemudian ada kuncup samping atau aksilaris yang terletak di ketiak daun dapat tumbuh menjadi cabang atau bunga. Kemudian ada lentisel atau lubang-lubang kecil pada permukaan batang yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya ada struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang terdiri dari beberapa lapisan jaringan yang tersusun dari luar ke dalam. Anatomi batang yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar terdiri dari selapis sel yang rapat dan seringkali dilapisi kutikula. Berfungsi melindungi batang dari kekeringan dan gangguan luar. Pada batang tua, epidermis digantikan oleh peridium atau gabus. Selanjutnya ada korteks. Korteks terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan kadang sklerenkim, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan membantu pertukaran gas. Kemudian ada berkas pengangkut xilem floem. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada kambium. Kambium adalah lapisan meristem yang menghasilkan xilem dan floem sekunder untuk pertumbuhan penebalan batang. Lalu ada empulur. Empulur merupakan jaringan parenkim di tengah batang yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan transportasi zat. Selanjutnya ada organ daun.
Daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya jaringan palisade, ada dua tipe daun, yaitu daun dorsiventral dan isobilateral. Daun dorsiventral adalah daun yang memiliki jaringan palisade pada sisi atas saja. Akibatnya, daun bagian atas tampak lebih gelap dibandingkan dengan bagian bawahnya. Sedangkan daun isobilateral adalah daun yang permukaan atas dan bawahnya memiliki struktur yang seragam. Selanjutnya, kita akan membahas anatomi dan morfologi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada helai daun. Helai daun atau lamina merupakan bagian pipih dan lebar yang menjadi tempat utama fotosintesis. Helaian daun memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Selanjutnya, ada tulang daun. Tulang daun adalah struktur penting yang membentuk kerangka dan jalur pengangkutan pada daun. Susunannya terdiri dari ibu tulang, tulang cabang, dan urat daun kecil dengan pola yang berbeda-beda seperti menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar sesuai dengan jenis tumbuhan. Selanjutnya, ada pelepah daun. Pelepah daun atau upih daun merupakan bagian-bagian pangkal atau bawah daun yang membungkus batang. Pelepah daun berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Kemudian ada tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian yang menempel pada batang dan berfungsi sebagai penopang helaian daun dan penghubung pembuluh angkut. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dan struktur anatomi daun, terdiri dari beberapa bagian utama yang tersusun dari luar ke dalam. Struktur yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dari daun, terdiri dari epidermis atas dan bawah. Fungsinya melindungi jaringan dalam dan mengatur pertukaran gas. Kemudian ada stomata, terletak di epidermis bawah. Stomata adalah pori-pori kecil tempat keluar masuknya gas. Pada stomata terdapat sel penutup yang berfungsi membuka dan menutup stomata. Selanjutnya ada jaringan mesofil. Pada jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada mesofil terdapat jaringan palisade. Di dalamnya, jaringan palisade terdapat banyak kloroplas, tempat utama terjadinya fotosintesis. Lalu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari silam dan floem. Silam mengangkut air dan mineral dari akar, sedangkan floem membawa hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Daun menangkap cahaya matahari, mengambil karbon dioksida dari udara dan air dari akar. Semua itu diproses dalam jaringan palisade menjadi makanan. Selanjutnya, kita akan membahas organ bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif yang menjadi tempat bersatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Bagian-bagian bunga dibedakan menjadi bagian steril dan fertil. Bagian steril terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sementara fertil terdiri atas benang sari dan putik. Pada bunga terdapat tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan cabang batang yang langsung mendukung bunga. Kemudian ada dasar bunga yang merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain. Lalu ada kelopak bunga atau kaliks yang merupakan perhiasan bunga yang letaknya paling luar dan berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau meskipun ada juga kelopak yang berwarna-warni. Kemudian ada mahkota bunga, merupakan perhiasan bunga yang tampak paling mencolok karena berwarna-warni dan berukuran besar. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik perhatian serangga agar menghisap madu sekaligus membantu penyerbukan. Mahkota bunga tersusun dari beberapa daun mahkota yang disebut petala. Lalu ada benang sari atau stamen, merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terletak di pusat bunga dan tersusun dari satu atau lebih daun buah. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh pada bunga. Tangkai putik berfungsi menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Kemudian kita akan membahas tentang biji. Biji adalah struktur kecil yang membawa calon tanaman baru. Di dalamnya terdapat embrio, cadangan makanan, dan pelindung yang kuat. Saat kondisi tepat seperti air, suhu, dan cahaya, biji akan berkecambah. Dari sinilah awal perjalanan menuju pohon, bunga, atau buah dimulai. Struktur pertama biji ada kulit biji. Kulit biji ini pelindung utama, tugasnya menjaga bagian dalam biji dari kerusakan atau kering. Kemudian ada embrio. Nah, ini bagian paling penting. Embrio akan tumbuh menjadi akar, batang, dan daun. Selanjutnya ada kotiledon. Kotiledon adalah tempat menyimpan cadangan makanan buat embrio. Di tumbuhan dikotil biasanya ada dua. Selanjutnya adalah organ buah. Buah adalah hasil perkembangan dari ovarium bunga setelah terjadi pembuahan.
Buah dibagi menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati terbentuk hanya dari oporium bunga, contohnya jeruk, apel, dan tomat. Sedangkan buah semu adalah buah yang berkembang dari bagian bunga selain oporium, seperti tangkai bunga atau dasar bunga, contohnya seperti stroberi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur buah, yaitu exocarp, pexicarp, dan endocarp. Exocarp adalah lapisan terluar buah yang diselimuti kulit buah yang mengandung pigmen sehingga menyebabkan buah memiliki warna dan corak. Kemudian ada mesocarp atau lapisan tengah buah yang disebut dengan daging buah yang berfungsi melindungi biji. Kemudian ada endocarp, lapisan dalam yang langsung menyelimuti biji. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai organ tumbuhan. Jadi, untuk menjadi sebuah tumbuhan itu tidak mudah ya, perlu banyak proses dan waktu.